Bahkan Panji Gumilang, pesantren di mana Saifuddin Ibrahim dulu mengajar bahasa Arab, hadis, sejarah Islam, dan sebagainya, itu sudah itu katanya sudah murtad menurut Muslim itu. Panji Gumilang itu sudah murtad karena sudah menerima orang Kristen berdoa bersama-sama dengan orang sholat. Wah, itu murtad. Atau menyanyikan lagu Israel, di Al Zaitun. Wah, murtad itu katanya. Kan jadi ujung-ujungnya seperti yang saya bilang tadi kan. Tapi itu Panji Gumilang itu pesantren terbesar loh, Pak. Al Zaitun ini pesantren terbesar karena biayanya itu triliunan dibantu pemerintah. Nah, kalau sekarang sudah tidak anti Israel itu bagus tanpa perlu jadi Kristen. Gitu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Cina membuat segala macam in between, katanya. Segala macam dari Cina. Anyway, balik ke Prabowo deh. Ya, kalau saya sih, saya sih kepentingan saya adalah saya nggak mau pilih partai yang diskriminasi oleh Israel. Mau partainya, mau capresnya, kalau dia diskriminatif, saya nggak mau. Dan itu di bulan Agustus sudah teruji. Apakah World Beach Game di Bali, bulan Agustus nanti, apakah ada Israelnya atau tidak? Kalau Israel tidak ada, saya nggak akan pilih PDIP, walaupun saya simpatisan PDIP. Ada. Israel masuk. Ya kalau itu bagus, buat saya bagus kalau Israel masuk. Itu tegas saja saya. Saya tidak suka Indonesia anti Israel, itu aja. Tapi mana ada partai yang nggak anti Israel? Nggak ada, itu memang nggak ada. Semua partai anti Israel. Makanya saya bilang, PSI? Kalau nanti ada PSI tidak lah, PSI tidak ya, kecuali PSI ya. Kecuali PSI. Tetapi secara umum partai besar itu anti Israel. Sejarahnya kita bisa lihat ya, sejarahnya. Makanya saya kepingin tahu ini laporan dari Ibu Linda, Bu Lisoy sama Pak Santi Amer mengenai pertemuan mereka dengan PSI. What they have to say, I need to know. Pengen tahu. Ya. Pandangan PSI mengenai pemilu ke depan nih, mereka mau mencalonkan siapa? PSI kan jelas Ganjar kan sebenarnya. PSI itu Ganjar. Iya, PSI itu partai pertama yang partai-partai awal lah yang mendukung Ganjar untuk jadi capres. Ya. Makanya jadi PDIP jengkel juga sama PSI. Ya sebenarnya kan Ganjar itu dipilih oleh PDIP kan sebenarnya seperti terpaksa sebenarnya. Tidak murni. Mungkin PDIP pengen pilihnya yang lain. Mungkin pilihnya pengennya Puan lah. Iyalah. Kelihatan. Pilihnya Puan kan. Nah, kalau saya kan caranya bisa. Jadi saya ingin PDIP tidak. Karena saya kan simpatisan partai PDIP sebenarnya. Tapi kalau di anti Israel saya tidak suka. Saya walaupun itu katanya ideologi Soekarno, saya tidak suka. Gitu. Apalagi ketika saya melihat sejarah bahwa antipati terhadap Israel itu panjang yang dilakukan Soekarno. Ya, jadi memang saya tidak mau Indonesia seperti itu. Bukan karena saya takut kepada kutukan Alkitab bahwa yang membenci Israel akan terkutuk, tapi saya meyakini Indonesia hanya bisa maju kalau tidak anti Israel. Tapi kenapa ya orang kok mengidolakan Soekarno? Apa jasa-jasa Soekarno? Soekarno kan dia sebutlah proklamator atau bapak bangsa. Proklamator apa dia? Indonesia ini merdeka kan gara-gara Jepang vakum. Betul. Iya. Jadi bukan dengan perjuangan, jangan salah. Iya, betul. Kan? Jadi kalau dilihat, jadi gini ya, kalau waktu itu sebutlah Pak, seorang insinyur di tahun 1945 Pak. Berapa banyak orang intelektual Indonesia di zaman itu? Setahu saya malah banyak yang buta huruf katanya Indonesia di zaman itu kan. Ya, nah, kalau Soekarno hanya memikirkan diri sendiri bukan bangsa dan negara, mungkin Indonesia itu tidak sebesar sekarang. Tapi karena Soekarno adalah seorang intelektual ya, dan saya melihat juga itu Amerika dan Rusia itu sama-sama mendukung Soekarno Pak.
pada zamannya dia mampu mendapatkan dukungan, itu berarti kan diplomasinya bagus. Dan tidak mudah mendapat dukungan, misalnya seperti dari Rusia. Rusia tidak pernah menjual kapal perang yang paling canggih, yaitu sekelas destroyer, Pak, kepada negara manapun. Tetapi kepada Indonesia dijual, Pak, untuk perang lawan Belanda. Bayangin, itu kan hebatnya diplomasi Soekarno. Jadi Indonesia itu dulu terkuat, Pak, di Asia. Atau di bumi bagian selatan, South Hemisphere. Gitu. Indonesia itu paling kuat dulu, gara-gara bantuan senjata Rusia. Sementara dari Amerika juga kan Amerika kan harusnya mendukung secara politik atau secara militer terhadap Belanda karena sama-sama negara sekutu. Ternyata tidak, itu kan diplomasi. Walaupun korbannya adalah 90% saham Freeport diambil Freeport. 90% saham yang maksudnya emas itu di Papua itu diambil Freeport, tapi itu kan diplomasi yang ya dari kita nggak bisa gratisan lah dapat dari Belanda gitu, ya sudahlah kasih dulu deh gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh Soekarno. Apakah ya Hatta nggak punya visi seperti itu, Bung Hatta? Begitu juga yang lain. Itu kira-kira secara saya sebutlah melihatnya ya dari sejarah yang saya ketahui dan ditulis di Indonesia, Pak. Jadi Soekarno dilihatnya itu. Tetapi ketika dia anti terhadap Israel di zaman sekarang sudah tidak relevan. Relevan udah 70 tahun. Anyway, kalau menurut you ini angan-angan kita semua nih, separation church and state di Indonesia ini bisa terjadi nggak? Saya rasa. Kalau itu kan Bapak tanya separation state ya dan gereja. Kalau Indonesia mungkin separation agama dan negara. Iya, benar. Ya itu. Ya, maksudnya agama, itu. Iya. Ya di Indonesia agama dan negara itu memang harus dipisahkan karena dalam sejarah manapun itu ketika agama disatukan dengan negara itu kacau balau. Dan Indonesia itu majemuk. Sebenarnya kan saya bilang non Muslim itu mayoritas sebenarnya. Jadi kalau Pak Tin itu sering ngomong mengenai anggaran. Kalau anggaran dipakai buat bikin masjid seperti di Bandung 1 triliun, itu kan seolah-olah hanya Muslim aja yang dapat. Coba kalau dibikin sekolah, kalau dibikin gedung olahraga, orang bisa, semua agama bisa main badminton, semua orang bisa menggunakan fasilitas sosial gedung olahraga tersebut. Ya, gelanggang remaja biasanya disebut kalau di Indonesia itu, ya di Jakarta. Terutama kalau saya lihat tuh gelanggang remaja itu di sana orang belajar karate, orang badminton, orang main basket. Pokoknya sepak bola. Harusnya tuh duit negara itu digunakan untuk kepentingan semua umat, jangan cuma Muslim. Jadi Masjid Al-Jabar itu dari gubernur PKS lalu dilanjutkan oleh Ridwan Kamil. Nggak benar itu. Sementara saya bilang harusnya anggaran itu efisien dan efektif digunakan. Karena masalah Indonesia itu di situ. Ya, bukan hanya masalah produktivitas dari sisi tenaga kerja yang saya sebut tadi ketika dibandingkan dengan Vietnam, tapi dari sisi penggunaan anggaran pun kita kalah efisien, efektif dan produktif dibandingkan negara lain. Itulah sebabnya tidak bisa sebaiknya di masa depan itu agama dipisahkan dari negara. Atau menurut pandangan saya ya, kemungkinan orang-orang yang kita sebut quote and quote minority ini kurang bersuara. Oh betul. Jadi sebenarnya kan lucu itu gini, seperti contoh soal kita ya, saya di California ini ya, ini memang state yang Demokrat. Jadi yang kita yang Kristen, yang konservatif ini udah males pemilu, udah males ikut. Jadi yang menang ini yang orang-orang LGBT, orang-orang yang kacau-kacau ini, mereka semua pada keluar vote, jadi kelihatannya mereka yang menang. Itu loh. Jadi Indonesia saya rasa kalau you bilang katanya kita ini bukan minoritas lagi. Saya rasa ya kita gini, seperti contoh soal aja waktu urusan Ahok. Nggak banyak gereja yang mendukung dia, nggak banyak orang Tionghoa yang mendukung dia. Ya itu loh problemnya. Jadi kita yang quote and quote minority ini kita harus bersuara, harus maju. Kalau kan sekarang ada teknologinya Pak, seperti channel YouTube ini, misalnya itu yang nonton bisa 1.000 lebih tuh kan. Jadi dan banyak juga channel yang lain kan.
Nah, menurut saya itulah yang digunakan supaya bersuara kan. Karena sebenarnya dari sekarang aja contoh. Sebenarnya kan orang Muslim cuma liga cawapres kan, nggak bisa nggak bersaing di capres gitu. Mereka bersaingnya di wapres sebenarnya. Di wapres pun saya udah ngomong, saya udah nggak percaya NU tuh. Saya udah ngomong begitu karena melihat apa Somad nggak pernah ditangkap, jengkel juga tuh saya. Wah ini gara-gara wapres nih, sama gara-gara Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, jadi memang Indonesia itu, kalau saya yang hidup di Indonesia, sebenarnya ya memang kita ini yang non-Muslim nggak bersuara. Sementara mereka bisa menggunakan seolah-olah mayoritas di KTP, padahal tidak dalam kenyataan. Itulah makanya kita dibudinya di situ. Ya, dulu kan nggak bisa disampaikan, Pak, yang saya bilang bahwa kita ini mayoritas. Tercermin sebenarnya dari pemilihan presiden dari sejak Indonesia merdeka, selalu yang menang itu nasionalis. Kartosuwiryo itu sekalipun sahabatnya Soekarno dibunuh, Pak. Walaupun Soekarno-nya nangis ketika dia menandatangani hukuman mati, dibunuh. Ya, pokoknya ada namanya Muslim radikal. Nah, mereka ini kencang suaranya. Mungkin seperti gini ya kalau saya umpamakan. Kayaknya tuh mereka seperti bahwa menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah itu seperti orang Kristen yang sangat bersemangat ketika menjadi misionaris, Pak. Sampai ke Papua aja kan anaknya John Rockefeller itu datang untuk menjadi misionaris, saya rasa ya, dan juga yang lain gitu. Itu kalau orang Kristen kan jadi misionaris, kalau orang Muslim itu pengen jadi khilafah, negara Indonesia itu harus khilafah gitu. Padahal tidak bisa. Kalau dipaksa kan bubar di Indonesia. Ya sekarang aja udah mulai kelihatan, apalagi tadi saya bilang 2027 itu kemungkinan besar Amerika itu perang, karena Jenderal Bintang 4 Amerika sendiri ya, itu yang dari Angkatan Udara itu sudah mengatakan 2025 bahwa akan berperang. Artinya kan mereka bersiap untuk berperang tahun 2025. Itulah kesempatan Papua akan mendapatkan dukungan dari kekuatan internasional. Nah, makanya berbahaya sekali kalau Indonesia anti-Israel, ya, Papua bisa lepas, ya, dan kalau kita juga menjadi kuasai Muslim radikal, lepas juga kita bubar dimainkan sama negara-negara asing itu. Pak Kacamata, kalau kita ngomong terus ini Pak Paul ketiduran mana? Ya, saya kan masuknya jam 11 kan tadi ya. Ya. Udah balik Pak Paul. Ini beneran kan ketiduran. Moderatornya siapa moderatornya? Pak Paul Zhang. Oh, Paul Zhang. Tadi Pak saya dapat pesannya dari Pak Kwang. Pak Kwang. Pak Rajauti, Pak Paul ketiduran gimana nih? Kalau di sana masih siang, kalau selisih 5 jam, kalau jam 12 di sini berarti jam 24, di sana kan jam 19 Pak, jam 7 Pak. Ya kecuali dia ada urusan kuliah katanya Pak Paul. Jadi moderatornya aja yang mengarahkan apakah topiknya terus berlanjut ya seperti dulu Jenderal Tobing ya, ataukah topiknya mau berkembang atau dihentikan sampai jam 12 jam 24. Di mana tuh Rajauti? Rajauti udah ketiduran juga. Halo Pak, boleh saya ngomong Pak ya? Oh Pak Octavianus, go ahead Pak. Ya, jadi kalau Indonesia ini udah rumit Pak, udah berat Pak. Jadi pola-polanya tetap sama Pak, dari kelas lokal seperti Indonesia sampai kelas tinggi seperti di Timur Tengah sana kan gitu, wataknya sama aja Pak. Mereka menjual diri kepada teroris gitu loh. Tadi saya baru buka Instagram tadi sore, ada yang cheer up gitu, ada yang senang kalau Israel gitu kan, diserang dengan roket-roketnya. Mereka kan dalam hal begitu udah menjual diri kepada Hamas teroris kan di Arab Palestina sana kan gitu. Begitu juga dengan di Indonesia, mereka unjuk rasa bawa-bawa bendera Arab Palestina,
seolah-olah mereka menjual diri mereka ke negara Arab Palestina sana kan gitu. Bentar lagi negara kita juga akan dijual juga ke Arab Timur Tengah gitu. Jadi udah rumit Pak. Udah Pak Octavianus, itu pembangunan masjid 1 triliun di Bandung itu duit siapa? Terus pembangunan Masjid Agung di Solo itu duit siapa? Pembangunan Masjid Agung di Semarang itu duit siapa? Nah, waktu pembukaan Masjid 1 triliun itu itu kan tamu-tamunya kan semua orang-orang Arab. Mereka akan bangga. Wah, ini saya yang bangun. Begitu masuk Presiden Indonesia, pembukaannya bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mereka pakai bahasa gua. Ya, melihat cewek-ceweknya semua jilbab Polan Korek, cewek-ceweknya semua udah jadi orang Arab. Mereka bangga, ya kan? Mereka yang dalam arti ya udah kejual, kadung-kadung udah kejual, udah menjual diri mereka gitu ya, menjual diri dengan polosnya mereka gitu, menjual diri gitu ya. Kenapa kok nggak ada yang pakai kebaya, pakai sanggul, pakai kerudung? Kenapa mesti jilbab? Ya kan? Jadi ya udah kejual. Dari dulu kita punya tradisi dan kebudayaan udah kejual semua, habis. Iya, repot. Habis mau gimana? Duit-duitnya mereka? Iya sama Pak, pola-polanya sampai kelas internasional juga gitu. Ketika ada serangan-serangan ke negara Israel, mereka bergembira apa segala macam. Mereka udah menjual diri mereka kepada setan iblis teroris kan, Hamas, Islamic Jihad gitu. Sama aja Pak pola-polanya. Saya juga heran lihat keadaan situasi dunia sekarang ini. Heran banget Pak saya Pak. Aduh. Itu moderator ini gitu aja Pak. Pada tidur semua moderatornya. Ya begini Pak Octavianus. Jadi kalau jadi gini, kita tidak bisa menyerah kepada kompleksitas yang bikin Bapak bingung tadi Pak Octavianus. Jadi kita pun tidak ingin orang Indonesia kalau sudah kompleks begini ya udahlah nyerah aja pasrah. Jadi sekompleks apapun, serumit apapun masalah kan bisa diurut satu-satu. Nah, makanya saya bilang supaya mudah nih kita, makanya yang bicara di channel ini harus memberikan bahasa yang sederhana. Bukan saya anggap benar ya. Kalau saya bilang saya nggak mau pilih partai yang anti Israel dan capres yang diskriminatif terhadap Israel kan gampang banget dicerna. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan menjadi salah satu untuk mengurut benang merah tadi, benang yang lucu tadi. Sekalipun misalnya Pak Andi di Amerika, orang Indonesia yang ada di Amerika melihat bahwa bus itu sudah dibangun banyak sekali dan banyak orang Indonesia korek perempuannya. Menurut saya itu kan cukup penampilan lahiriah Pak. Dan kita nggak tahu. Kalau Bapak ada namanya orang yang pakai jilbab nyanyi lagu gereja, sudah datang gereja tetap Muslim, bagaimana? Gitu. Saudara-saudara saya yang Muslim tadi itu beda mereka pandangannya dengan yang Muslim yang garis keras. Gitu. Iya, melihat kita sendiri. Masih ada juga sebenarnya yang baik-baik dari mereka gitu ya. Pribadi-pribadi. Lagi punya berapa banyak orang yang Kristen masih Islam soalnya. Susah ganti Indonesia. Iya. Dibikin ribet sama kelurahan kalau ganti agama gitu. Ya, seperti saya bilang, menurut informasi dokter di channel saya yang kerja di Yogyakarta, lurah di sana yang waktu itu ada patung Bunda Maria itu, ya, ditarget bahwa mereka itu harus mayoritas KTP-nya itu Islam, dokter harus Islam, dan dia nggak bisa berubah. Gitu. Makanya kita dorong lagi nih, kolom KTP dihapus dong. Kenapa kalau nggak dihapus? Kenapa? Kan agama kan bukan cuma 5 agama itu, banyak agama Indonesia asli juga sebenarnya. Nah, saya mendorong lagi. Jadi bukan mengabarkan. Kalau saya itu sampai sudah pada level tidak perlulah orang Indonesia semuanya jadi Kristen. Jadi mereka orang agama Indonesia asli aja udah bagus. Asal jangan Islam gitu. Karena Islam itu yang cacat itu
Simpelnya, Pendeta Syafruddin Ibrahim mengatakan 300 ayat itu jangan diajarkan atau dihapus sekalian. Dan sampai sekarang nggak ada satu ulama pun dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah yang berani bantah. Bahkan Panji Gumilang, pesantren di mana Syafruddin Ibrahim dulu mengajar bahasa Arab, hadis, sejarah Islam dan sebagainya, itu sudah kata sudah murtad menurut Muslim itu. Panji Gumilang itu sudah murtad karena sudah menerima orang Kristen berdoa bersama-sama dengan orang sholat. Wah, itu murtad. Atau menyanyikan lagu Israel, di Al-Zaitun. Wah, murtad itu katanya. Kan jadi ujung-ujungnya seperti yang saya bilang tadi kan. Tapi itu Panji Gumilang itu pesantren terbesar loh, Pak. Al-Zaitun ini pesantren terbesar karena biayanya itu triliunan dibantu pemerintah. Nah, kalau sekarang sudah tidak anti Israel itu bagus tanpa perlu jadi Kristen. Gitu. Jadi kita butuh Indonesia yang Islamnya itu bukan Muslim radikal. Iya, betul, Pak. Jadi Pak Octavianus, kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat